Maka dalam ajaran Kristen, kalau ada orang mengaku bertemu dengan malaikat di dalam goa dan mengaku mendapatkan firman Tuhan, dia sedang mendengar. Masa itu pertanyaan dari alam kubur bocor? Siapa yang bocorkan? Katanya Tuhan mampu menjaga kitab suci. Menjaga pertanyaan saja nggak bisa bocor. Sehingga orang tahu bocorannya. Halo Michiko, selamat malam. Silakan Michiko. Oke, halo Bang. Malam-malam. Bang, kalau kita bahas Alkitab kita aja mungkin kita cuma cerita tentang Alkitab kita nih ya. Apakah masih kepanasan nggak? Kepanasan nggak orang? Coba. Kita membahas Alkitab kita aja ya. Kalau kita membahas Alkitab kita. Nah, ini Bang, aku mau nanya soal tentang yang Abang pernah singgung Daud. Jadi kalau menurut versi Abang kan Daud ini kan tidak selamat gitu Bang ya. Tapi di Kisah Para Rasul, aku coba mau konfirmasi Bang, yang kemarin Abang bilang itu tentang Daud. Kan Abang pernah berdebat Daud tidak ke surga gitu Bang ya. Nah, cuman aku jeda. Apa jeda itu? Lagi minum dia. Itu di jeda, live di jeda. Tamu akan segera kembali. Oh, lagi ada tamu kau? Bukan, aku tadi mau buka layar lain gitu kan. Yang masalah Daud Bang. Jadi di Kisah Para Rasul berapa tuh ya Bang yang menceritakan bahwasanya ada tertulis Daud Kisah Para Rasul 2 apa 3 gitu kan. Tadi aku mau ngelihat juga, mau slide baru gitu kan. Mau masalahnya gini Bang, dari yang Kisah Para Rasul itu menceritakan bahwasanya bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Yesus kan gitu kan Bang. Itu di Kisah Para Rasul berapa ya? 2 ya Bang ya? Atau 3 gitu. Tadi aku mau buka Alkitab, makanya jeda TikTok. Coba aku cari, aku udah lupa entah mana itu. Udah lama sekali itu dengan si Timothy aku waktu diskusi. Tempat Pak Bom. Ya, silakan, apa lagi? Jadi intinya gini Bang, ada juga ayat yang menyatakan bahwasanya Daud dagingnya tidak mengalami kerusakan Bang. Artinya dagingnya sampai sekarang utuh dan kuburannya sampai sekarang masih ada. Itu masih di Kisah Para Rasul. Makanya aku membaca ayat ini, apakah memang tubuh Daud sampai sekarang ini yang dibilang Rasul Petrus masih utuh badannya dan kuburannya masih ada sampai saat ini, artinya dia tidak bersama orang-orang di alam maut, dia berbeda. Makanya dia kayak orang yang tidak bersama orang-orang yang di alam maut itu Bang. Makanya aku berpikir ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut, Daud itu tidak di kerajaan maut. Yang menurut dari yang aku baca ini Bang ya, apakah kira-kira Daud ini posisinya dia ini kayak semacam tidak di alam maut dan dia tidak di alam bumi gitu. Tapi dia tidak ada kepunahan dari dirinya gitu. Jadi makanya aku bilang, apakah posisi Daud ini posisi yang tidak selamat atau memang dia masih selamat gitu Bang. Dia di antara orang, bukan dia gimana ya, dia dibilang ada di alam maut tidak, di alam kita ini tidak, tapi dagingnya masih utuh dan kuburannya masih ada sampai saat ini gitu. Makanya ya masih, nah gimana kira-kira Bang? Aku baca dulu ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Yang satu lagi itu aku pun lupa dulu ya. Bukan Daud yang naik ke dalam sorga, ya, tetapi Yesus Kristus ya. Ya nanti kita cari. Sudah lama sekali itu. Nah, yang kamu bahas itu kan tubuh fisik. Tubuh fisik oke lah. Tubuh fisik Fir'aun juga sekarang masih awet tuh. Karena di mumi zaman dulu ya. Tubuh fisik Daud buat aja awet, tidak masalah. Jangankan tubuh fisik Daud. Kamu pernah tidak nonton video dari Vatikan Roma? Di Roma Vatikan itu ada kuburan-kuburan kaca. Peti mati kaca. Isinya siapa? Itulah orang-orang suci itu. Sampai sekarang masih awet itu. Dibaringkan, dikasih kaca. Ya. Kalau hanya mengenai itu bukan membuktikan dia di surga. Paham ya? Tapi dia Yesus sendiri yang membilang. Bukan dia yang ke surga, tapi Yesus Kristus. Dan sudah kubaca Kisah Para Rasul. Dia dibawa
kebinasaan. Apakah dia di alam maut? Ya, dia di alam maut. Tidak ada yang di kebinasaan itu tidak di alam. Kenapa Tuhan waktu itu marah sama Daud? Gara-gara kasus Berseba itu. Tuhan kan benci kalau ada perzinahan. Ya, Daud ini bukanlah sejenis nabi palsu. Di mana nabi palsu, kalau dia melakukan perzinahan, datang ayat, oh nggak apa-apa, kau nabi bisa berzina. Daud tidak seperti itu. Tuhannya orang Ibrani atau orang Yahudi adalah Allah yang setia, firman-Nya kekal, tidak bisa diganggu gugat. Jadi adalah keliru kalau kita menunggu, ya. Ketika kita berharap Tuhannya Daud ketika dia melakukan zina terhadap Berseba, maka turun ayat, hei Daud, kau kan raja, suka-suka kau untuk menikahi siapapun yang kau sukai. Nggak ada itu. Itu adalah ajaran iblis, setan. Maka Daud ketika dia berdosa, aduh, kita bicara firman Tuhan kita sendiri ya, jangan ada yang baperan dong. Ya. Ketika Daud bersalah, dikatakan Tuhan bersalah. Tuhan tidak akan pernah membela sebuah dosa, nggak ada. Itu adalah ajaran nabi palsu, itu adalah ajaran iblis, ajaran setan. Dimana jikalau Daud berbuat dosa, turun ayat yang membela si Daud, nggak bisa. Tapi yang kita lihat di Bible, Daud berbuat salah, turun firman Tuhan, maka Daud dihukum di situ, dia menangis, menyesal. Silakan. Oke Bang, berarti oke lah sampai situ masalah Daud Bang, aku anggap clear. Nah, satu lagi gini Bang, yang setelah Yesus bangkit dan naik ke surga kan, Yesus masih bisa berinteraksi kepada manusia-manusia, termasuk Rasul Paulus kan gitu. Dia berinteraksi langsung gitu Bang, dan Paulus mendengar suara Yesus. Nah, setelah Paulus, dan bukan hanya Paulus, bahkan rasul-rasul lain seperti Rasul Petrus juga masih bisa berkomunikasi dengan Yesus. Begitu juga dengan rasul-rasul lain. Apakah sampai saat ini juga manusia masih bisa secara langsung berkomunikasi dengan Tuhan? Artinya kita bisa mendengar suara Tuhan langsung. Apakah sampai saat ini manusia bisa seperti orang zaman-zamannya Paulus dan Petrus? Itu sama sejaman kita. Itu kan setelah Yesus bangkit gitu Bang. Makanya banyak orang yang memang pengakuan-pengakuan yang di Kristen juga mengatakan, saya juga mendengar suara Tuhan Yesus. Saya juga berkomunikasi, yang Abang bilang itu si Philip Mantopa yang dia dibawa ke neraka. Makanya kadang-kadang kita bingung kan, yang neraka ini kan kekal. Kok bisa aja Tuhan Yesus bawa dia ke neraka? Ya nggak masuk di akal, karena neraka itu kekal. Kalau di sana stop, nggak bisa lagi kepulang kan gitu. Makanya imajinasinya itu yang kita pertanyakan. Tapi kalau masalah dia berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang murtad, orang-orang sebelah murtad itu kita percaya bahwasanya Yesus hadir dalam dirinya. Makanya banyak orang-orang murtad, kita percaya itu Bang. Dan kalau kita nggak percaya itu, apalagi alasan mereka untuk murtad kan begitu. Tapi itu rahasia Tuhan dengan dia kan gitu. Kenapa dia memilih jalan Tuhan Yesus? Tapi dengan pengakuannya kita tahu kan gitu Bang. Makanya apakah Abang percaya sampai saat ini manusia bisa mendengar suara Tuhan Yesus? Itu kira-kira Bang pertanyaan. Oke. Ya, terima kasih. Terakhir kali Yesus bertemu dengan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 9, ya. Dan sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus sudah mengatakan, aku akan mengutus Roh Penghibur, Roh Kudus. Roh Penghibur, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau ada perkataan Tuhan berbicara kepada saya, sebenarnya yang berbicara kepada dia itu bukan Tuhan lagi. Karena Bapa di sorga, dia berada di sorga, Yesus berada di sorga. Tapi Roh Kudus yang di dalam dirinya. Maka untuk mengujinya kan disuruh Tuhan, ujilah. Buka aja Bible, ada nggak perkataan yang diucapkan orang yang datang kepada dia itu di dalam Bible? Kalau tidak ada, itu perkataan iblis. Kenapa? 1 Galatia 8 mengatakan, apabila ada Injil yang diberitakan, berbeda dengan apa yang kami beritakan, sekalipun itu seorang malaikat, maka terkutuklah dia. Terkutuk, ya. Maka kalau kita buka Bible, ternyata di Bible belum ada orang dibawa ke neraka. Kalau Yohanes Pewahyu, dia bukan dibawa ke neraka, tapi dia melihat ke neraka. Beda. Dibawa ke neraka dengan melihat ke neraka, beda itu. Dibawa ke istana presiden dengan melihat istana presiden, beda. Melihat itu dari luar,
Dibawa ke itu di dalamnya. Neraka sorga itu tempat yang kekal. Karena kita tidak ada mengandung prinsip neraka tempat cuci laundry, sorga itu tempat kekekalan. Tidak ada. Bagi orang Kristen firman Tuhan itu kekal, neraka kekal, sorga kekal. Begitu Philip Mantova dibawa ke neraka katanya, berarti nama dia sekarang sudah tercatat di neraka. Tidak bisa itu dibatalkan oleh siapapun karena itu kekal neraka itu. Maka dia nanti masuk neraka. Kan begitu. Kalau kita bicara firman Tuhan. Kemudian dia bercerita di neraka ada orang ditarik lidah, dipotong begini begono. Alkitab tidak pernah menjelaskan itu. Kalau memang benar dia berbicara kepada Tuhan dan itu di neraka, cabut dulu Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Barang siapa menambah, barang siapa mengurang, cabut dulu itu. Maka terbitkan lagi ayat baru di belakang Wahyu, Philip Mantova. Terbitkan namanya Philip Mantova 1 ayat 1. Pada malam hari begini begono. Mantova 2. Saya bertemu dengan Yesus, saya dibawa ke surga. Begini belah 3, 4, 5, 10. 11 neraka judulnya. Saya dibawa ke neraka, saya lihat orang ditarik begini-gini. Tulis. Karena siapapun manusia yang mendengar firman Tuhan wajib menuliskan karena itu perintah sejak zaman Musa. Tuliskanlah seluruh kitab ini katanya. Ya. Kalau kau mengaku bertemu dengan Tuhan tapi tak kau tuliskan jadi kitab suci, artinya kau pembohong. Itulah sebabnya kalau kita mengaku bertemu Tuhan, kalimat yang diucapkan ada semua di sini. Gak boleh di luar ini. Kalau di luar ini bagaimana? Robek kitab Wahyu 22 ayat 18-19, buang gunting. Baru tulis di sini siapa nama kau. Misalnya namaku si Rudi Yohanes. Ku buat Rudi Yohanes 1 ayat 2 ayat 3 dan seterusnya. Ya. Silakan. Oke Bang, aku ngambil kesimpulan aja Bang. Kalau kita kita hanya membahas Alkitab kita aja banyak yang kepanasan Bang. Orang-orang yang mengimani Alkitab juga sibuk masalah. Makanya itu kesimpulanku Bang. Kita membahas kitab kita aja, yang kepanasan itu yang makanya apalagi kita membahas kitab mereka. Makanya itulah Bang kesimpulannya Bang. Ternyata yang kuliah itu memang luar biasa liarnya Bang. Iya betul. Oke. Thank you Bang, thank you. Siap, terima kasih Michiko. Ya. Sebentar. Mana nih? Bisa keluar ya Michiko? Ya udah. Dan satu lagi kawan, mengenai Bible itu kenapa orang banyak jadi latah. Wah saya dibawa Tuhan ke surga, saya dibawa ini begono. Ya, itu tidak lebih karena datangnya nabi-nabi palsu kawan. Nabi-nabi palsu lah yang mengajari hal-hal seperti ini. Mereka nabi palsu ini menerima Injil di dalam goa. Kan 2 Petrus 2 kawan. Wah nanti ada yang baperan, enggak urusanku. Saya bicara Bible saya. 2 Petrus 2 ayat 4. Ku baca dulu ayatnya. Nah ini TikTok tidak menanggapi. Tak apa mau tanggapi TikTok sama aku. 2 Petrus 2. Mana Petrus 2 ini? 2 Petrus 2 ayat 4. Ya. Dikatakan begini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap dan menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi kalau ada yang berkata dia bertemu dengan malaikat di dalam goa, itu kan malaikat pendosa yang disimpan Tuhan sampai hari penghakiman. Malaikat pendosa itu artinya apa? Iblis, setan, hantu belau. Pokoknya yang sejenis itulah. Maka dalam ajaran Kristen, kalau ada orang mengaku bertemu dengan malaikat di dalam goa dan mengaku mendapatkan firman Tuhan, dia sedang mendengar itu dari iblis. Apa buktinya? Kita buka Galatia 1. Ini buktinya kawan. Hebat, dibuatkan jauh-jauh hari kawan. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Maka diberitakanlah sebuah Injil. Ada lagi orang yang beritakan Injil ya. Dibilangnya Yesus tidak mati di salib. Tetapi Yesus ini diserupakan dan diganti. Ada peran pengganti.
Wah, kau menghina kitab suci kami, enggak urusanku. Karena ada bidat Kristen yang itu. Itu kitab tertua lagi kawan. Injil apa nanti ku bilang, kalian tahu. Ternyata kawan, dia memberitakan Injil berbeda dengan apa yang diberitakan oleh para rasul. Dia mengatakan Yesus menciptakan burung dari tanah. Injil Thomas itu loh kawan. Dari tanah liat diciptakan burung, 12 ekor kalau salah diterbangkannya. Injil Basiledes, Yesus tidak disalib tapi digantikan dengan diserupakan yang bernama Simon dari Kirene. Kok mirip dengan kitab kami? Itu derita kau, gak urusanku. Terima kasih Pak Sibuika. Makanya kalian harus introspeksi diri. Cari sumber kitab kalian dari mana. Apakah ini kebetulan? Apakah ini kebenaran? Alkitab sudah menuliskan, ya. Jadi nggak bisa lagi kawan. Itu katanya dari terkutuk. Alah, pala kalau ada yang telepon ini ya. Tar. Halo, aku lagi live. 1, 3 atau 5. Ada 1, 3 atau 5 kawan. Artinya apa aku tidak tahu. Nah, kemudian kita buka satu ayat lagi membuktikan itu ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat 1 kawan. Nah, ini. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi siapapun orang Kristen yang murtad, dia meninggalkan Yesus sesuai 1 Timotius 4 ayat 1, dia sedang mengikuti ajaran setan-setan dan roh penyesat. Contoh barang bisa kita ambil Yahya Waloni. Dulu dia pengikut setia Yesus, ditinggalkannya Yesus. Sekarang saya nggak tahu di mana dia. Apa yang terjadi? Yang dulunya dia tidak pernah memaki-maki agama lain, sekarang dia memaki-maki agama lain, yakni Kristen. Itulah bukti dia sudah ikut ajaran setan-setan dan roh penyesat. Maka dia saat ini sedang menyembah iblis menurut 1 Timotius 4 ayat 1. Cuman dia mungkin mengaku-ngaku punya agama, padahal bukan, dia menyamar di situ. Padahal dia pengikut iblis kawan. Ya. Itu Yahya Waloni contohnya. Siapa lagi? Irene Handono. Lihat tingkah laku mereka kawan. Sebelum dia meninggalkan Yesus, tidak sekalipun dia mau menghujat agama lain. Begitu dia murtad meninggalkan Yesus, maka yang terjadi adalah apa? Aku setting dulu ini. Halo, aku lagi live. Oke, yuk. Dari tadi tidak datang dia. Masa jam segini? Apa datang? Apa batu bata? Ada sakit kepalaku. Aduh. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Mohon perhatian. Perhatian. Saya hanya bicara tentang Bible saya. Benar kata siapa tadi? Si Michiko. Banyak orang yang saya nggak bilang Nabi kalian, tidak ada. Ketika saya bilang Daud, memang betul di dalam kitab suci kami, ketika Daud mengambil Bersyeba itu, tidak lantas turun untuk membela kelakuan Daud, bahwa dikatakan Daud itu bisa menikahi siapa aja karena dia raja, enggak ada, dan dia nabi, tidak ada. Tetapi turunlah firman Tuhan marah kepada Daud. Oke ya, Pak Zul, tolong jangan menggiring opini. Ini Pak Zul lagi. Ya, halo, baik. Jadi begini, saya untuk menanggapi itu, saya hanya ingin membacakan satu ayat nih ya, Pak Dandan ya. Silakan. Di surat Al-Baqarah ayat 97, saya bacakan nih. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya dalam kurung Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah itu aja. Saya pengen ngasih tahu ayat itu aja. Selanjutnya Ya. saya biasa kan membantah dulu, kan, ya. Saya suka ayat itu.
Itulah sebabnya saya selalu mengatakan Al-Quran yang tidak bisa diubah-ubah, tidak terjamah tangan manusia, itu adalah yang di dalam hati sanubari Nabi. Yang buku itu masih bisa diubah manusia dan faktanya itu ditulis tangan manusia. Tapi yang di dalam hati sanubari Nabi itulah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran. Bukan yang kalian pegang sekarang. Yang kalian pegang sekarang ini adalah bagian daripada yang di dalam hati Nabi. Kenapa saya bilang bagian? Ada firman Tuhan yang ada di hadis. Artinya firman Tuhan itu kan di hati Nabi diturunkan. Paham ya Pak ya? Jangan salah-salah. Saya suka itu. Makanya selalu saya katakan Al-Quran itu di dalam hati ditaruh. Ya silakan. Apa yang mau Bapak apa lagi? Biasanya setelah menjawab apa mau bertanya silakan. Iya, biasa saya ingin ini dulu membantah. Ya kan? Tadi kan Anda bilang bahwa Al-Quran itu salah tentang apa namanya ini bantahan tuduhan terhadap Trinitas. Itu begini maksudnya itu. Pak, Ini tunggu kan dulu tadi Pak. Bapak jangan menggiring opini, saya tidak bilang salah. Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Al-Quran tidak pernah bicara Tritunggal tetapi Triteos. Al-Quran tidak pernah membicara Tritunggal tapi oneness. Tidak ada saya bilang salah. Rekaman masih ada kok. Aduh, capek aku Pak, takut aku ah. Nanti Bapak final semua. Bro, sampai di sini santai aja, aduh. Kok saya belum selesai narasi? Ya maaf lah kalau saya salah ngomong, sorry. Saya nggak ada maksud apa-apa. Satu lagi saya bilang Pak, Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Arti mendiskreditkan itu menjelekkan atau membuat segi jenisnya. Tetapi Al-Quran hanya menjelaskan satu hal di surah 22 ayat 40, ciri-ciri Kristen itu ada kalimat gereja. Itu yang saya bilang. Mana ada saya bilang yang lain. Silakan Pak ya, jangan giring opini dong. Silakan. Oke. Ini kan saya tadi kan kalau nggak salah Anda membahas menyinggung Al-Maidah ayat 116 ya. Benar nggak? 116, ya. Ya, ini saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau. Sungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Nah, di sini maksud ayat ini sebenarnya ya, ini menyindir ya, menyindir seperti biasa. Al-Quran kan saya bilang ada menyindirnya juga tuh Allah. Menyindir Pak, apa? Jangan terlalu bilang, sebentar, jangan terlalu suka bilang, ntar, jangan terlalu suka bilang menyindir Pak. Nanti orang mengira itu kitab sindiran. Jangan terlalu, kemarin Bapak bilang menyindir. Aku mengingatkan aja, silakan. Oke. Sebenarnya, ya oke lah, kalau nggak menyindir, menyentil lah. Saya perhalus rasanya. Ini menyentil aliran, namanya itu, mungkin Anda pernah dengar nggak? Alirannya namanya itu Kolinidianisme. Ya, ada sebuah sekte, namanya Kolinidianisme. Dia itu ajaran bidat yang hadir sekitar tahun 350 sampai 450 Masehi di wilayah Arabia, ya. Jadi sekte Kolinidianisme ini menuhankan Bunda Maria. Nah, itu sentilan Allah itu terhadap sekte yang menuhankan Bunda Maria. Kalau Isanya disentilnya ya siapa yang menuhankan dia, itu maksud ayat itu kalau Anda mau tahu. Paham nggak kira-kira penjelasan saya? Ya, aku paham Pak. Makanya aku bilang kan jadi 3 Tuhan itu. Mak itu namanya Triteos bukan Tritunggal Pak.
Yang kedua, kalau Bapak bilang gitu keliru juga. Karena kawan-kawan Islam mengatakan itu ketika Allah kan berbincang dengan Nabi Isa di hari yang akan datang. Atau kalau sekarang dibilang Nabi Isa di langit kedua. Karena kalau Bapak paksakan itu tahun 350, mana ada Isa hidup di tahun 350, Pak? Itu kan bicara langsung. Allah bertemu Isa, berbicara dalam kondisi Isa masih di bumi, hidup. Paham ya Pak ya? Isa masih hidup ini di bumi, baru ditanya itu. Mana Isa itu memang hidup tahun berapa? Tahun 1 sampai tahun 33 kan kalian yakini juga begitu. Kalau ada lagi 39 ya, saya lupa. Sementara yang Bapak ceritakan tahun 350 kan jauh kali Pak, nggak nyambung. Kayak bicara dongeng Bapak. Yang benar itu menurut kawan-kawan pendebat Muslim itu the future atau setelahnya, bukan saat Isa hidup Pak. Silakan. Iya betul, justru itu. Ini kan di tafsirnya ini, di tafsir saya buka ini kan tafsirweb.com nih ya. Ini di tafsir, saya open ke media. Supaya enak. Bentar. Aduh, saya belum save lagi, lupa. Oke, saya bacakan. Tafsir siapa mau Bapak pakai? Kemenak kah? Ibnu Katsir kah? Bentar. Ibnu Katsir aja lah. Nih, saya biasa buka pakai ini nih, tafsirweb.com ya. Nih kan. Jadi ada tafsir ya, saya scroll ke bawah. Tafsir kan bisa kita pilih, ya kan. Saya pilih dari tafsir dari sebentar. Ini nih. Dari Al-Wajiz ya, saya Profesor Al-Wahhab. Al-Wahbah. Nah, di sini kalimatnya, wahai Nabi Muhammad, ingatlah hari kiamat. Nih, hari kiamat. Nanti nih, pertanyaan itu nanti diajukan oleh Allah kepada Isa ibnu Maryam. Yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, tuh kan? Ini future tense ini, akan, will. Ini kan future tense juga nih. Keadaan hari akhirat gitu loh bro. Anda buka aja tafsir web, pilih Al-Wajiz gitu loh. Ya, saya udah tahu itu Pak. Saya suka pakai ini karena ada tafsir-tafsirnya, bisa saya pilih yang mana saya mau gitu loh. Ya, saya sudah tahu itu dan sudah saya katakan tadi kan itu di hari akhir. Iya. Bukan... Jadi gini. Tadi kan saya bilang, tadi kan Anda premis Anda itu kan Anda istilahnya dalam kurung ya tanda kutip menyalahkan ayat Al-Qur'an itu. Apa nih? Al-Baqarah. Menyalahkan Pak. Aduh. Enggak ada saya salahkan loh. Aduh, tanda kutip. Tanda kutip pun tidak dibenarkan Pak. Ya, oke. Kalau menyalahkan dah. Ya, sorry. Jadi inilah yang benar tuh begitu pengertiannya tentang ayat ini, Bro. Jadi ini ayat ini menyentil dua aliran sekaligus. Aliran pertama yaitu sekte ini nih, saya udah siapkan nih website ini. Anda bisa cek nih ya, tuh. Udah tahu aku itu. Ya sudah tahu, bagus. Nah, ini kan tuh 350 sampai 450 Masehi di wilayah Arabia. Apa dibilang jadi situ? Menuhankan siapa? Coba baca. Ini kesesatan Khoridian ini sederhana, ya. Mereka menyembah Bunda Maria. Nah, jelas. Terus ya? Siapa lagi? Siapa lagi? Sudah, sekte Khoridian ini hanya menuhankan Bunda Maria. Yesusnya enggak? Isanya enggak? Isanya enggak disembah? Enggak.
Enggak ada. Terus Allahnya nggak disembah? Allahnya dia berdoa melalui Bunda Maria. Dia di istilah itu Theotokos. Ajaran mereka tuh, Ibu Tuhan. Mereka mengenal istilah Theotokos, Ibu Tuhan, Theotokos ya. Ya, jadi ayat itu bro sebenarnya menyentil dua aliran sekaligus. Aliran yang menyembah menuhankan Bunda Maria dan aliran yang menuhankan Isa Masih. Itu maksud ayat itu. Ya gitu memang loh. iya. Kan dibilang jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Dua Tuhan kan sudah triteos. Kan dibilang selain Allah, berarti ada Tuhan lagi. Kan triteos namanya Pak, 3 Tuhan. Mana ada yang salah di situ Pak? Benar. Iya. Nah ya udah, terus Bapak mau bahas apa? Dan itu sudah Iya saya tahu. maksudnya, aduh berarti Anda kurang paham, kurang nangkep penjelasan saya nih. Jadi kok kurang paham? Di Al-Maidah 116 itu kan di 116 itu kan ada ini, Allah kan berkata, kenapa apakah kamu mengajarkan kepada manusia membuat kamu dan ibumu menjadi Tuhan yang lain selain bukan aku. Menjadi, ada kalimat Berarti kan dua. ini, dua Tuhan Pak. Dua, bukan menjadi tapi dua, nggak boleh dipisah. Bacalah. Ya ini kan jadikan aku dan ibuku. Dua. Iya kan Dua tuh. begini. Kristen itu kan menuhankan Allah Bapa, ya, Yesus dan Roh Kudus. Nah di Korintianisme itu menuhankan Allah Bapa, Maria, terus satu lagi apa nih? Saya belum cek nih, ya. Karena saya belum Sudahlah, baca semua. Pak. Ini kan saya tidak waktu ada. itu. Pak, kuajari Bapak ya. Tidak ada di muka bumi ini yang menuhankan 3 Tuhan. Bapa, Yesus, dan Maria. Nggak ada itu Pak. Yang Bapak bilang tadi, itu hanya menuhankan Maria. Tapi tidak menuhankan Yesus. Dan tidak menuhankan Bapa. Paham ya Pak? Bukan. Kok bukan Bapak sudah baca? Maria di sekte Korintianisme ini dijadikan Tuhan semua. Tapi kan itu Maria saja Pak. Yang lain, Kristen yang lain. Pak, kalimat di situ 2 Tuhan. Yang Bapak baca tadi kan hanya menuhankan Maria. Sementara di ayat Al-Quran itu mengatakan menjadikan 2 Tuhan selain Allah. Berarti ada 3 Tuhan. Makanya dibilang itu triteos. Siapa yang menuhankan 3 Tuhan? Itulah yang dimaksud di situ. Paham ya? Iya, ini kan triteos itu, iya sebenarnya kalau mau kita belak-belakan ya sebenarnya hilang Pak, hilang. Halo? Ini disentil 2 aliran. Pertama hilang tadi, ulang dulu. Maria, kedua aliran yang menuhankan Yesus. Ulang dulu, hilang tadi. Sebenarnya belak-belakan itu menyentil siapa? Hilang tadi suara Bapak. Aduh, jaringan Pak Zul ini selalu mandek-mandek. Sayang sekali ya Pak. Pak Zul izin ya, suara Pak Zul nggak bisa kedengar. Oke, selamat malam Pak Zul. Maaf kali Pak Zul. Karena udah banyak kali yang ngantri. Ini si Go Rizal belum ini. Suara Pak Zul mandek-mandek Pak. Tadi Bapak bilang apa tadi? Belak-belakan tapi hilang dia. Silakan Go Rizal, apa yang mau disampaikan, mau bertanya atau ditanya atau mau apa? Kamu nanya. Apa itu datang-datang kamu nanya? Sorry Bang, cuman mau tanya apa ada yang tentang ajaran Kristen barusan saya dapat di TikTok
dia nggak percaya tanggal 25, tapi dia dibaptis gitu. Saya herannya itu gereja apa ya? Itu aja sih. Tidak percaya tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Katanya sih Ya. nggak ada di Alkitab. Ya, itu aliran saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya tanggal 25 Desember kelahiran Yesus. Dan mereka melaksanakan baptis Islam. Itu yang bisa saya jawab. Oke? Oke, thank you Bang. Ya, terima kasih. Kalau saksi Yehova gitu ya kawan-kawan ya. Mereka baptisnya Islam juga, tapi mereka tidak percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya biarin aja. Saya Natal tiap hari nih di rumah. Natal itu artinya menyambut kedatangan firman Tuhan di dalam dunia. Dunia itu sekarang hati saya. Tiap hari saya merayakannya. Ngapa harus nunggu 25? Afa, silakan Afa. Ya mau tanya. Silakan. Kalau misalkan ini dengar apa enggak ya kira-kira? Dengar, silakan. Dengar ya. Hmm. Ini kalau misalkan di Islam kan pertanyaannya kan siapa Tuhanmu kan Allah gitu. Siapa nabi atau utusan Islam kan Nabi Muhammad. Kalau di Kristen itu ya. Kalau di Kristen itu jawabannya apa? Kalau ditanya siapa Tuhanmu itu kan Yesus ya. Siapa Tuhanmu kan Yesus. Kalau di Kristen itu siapa Tuhanmu Yesus dan siapa nabi dan utusanmu? Tapi jawabannya apa, Pak? Kalau ditanya siapa Tuhanmu, kami tidak ada pertanyaan seperti Bu. Itu pertanyaan malaikat nungkar nangkir. Harusnya Bu gali, ya. Kok bisa pertanyaan itu bocor? Memang itu pertanyaan duniawi sehingga bocor. Tanya dulu kok bisa pertanyaan itu bocor? Apakah ada yang sudah mati ditanyai itu, terus dia hidup lagi, dijelaskan kepada... Mau bertanya siapa utusan dari umat Kristen, Pak? Utusan Kenapa? dari umat Kristen. Siapa utusan dari umat Kristen? Ya, Bu, kalau ditanya seperti itu di tempat kami nggak ada siapa Tuhanmu, nggak ada itu. Ya, siapa nabimu? Utusan dari umat siapa Pak? Utusan. Ya tunggu dulu, gantian dulu. Bu, kita bergantian bicara. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Ya, kami selalu mengatakan Allah Tritunggal. Oke, kita nggak pakai Allah lah. Bapa Tritunggal atau Yahweh lah, Yahweh Tritunggal. Siapa nabimu? Banyak. Musa, Nuh, disebutkan Yesaya, Yeremia, Habakuk. Masa harus disebutkan satu-satu? Kan gitu. Baru ditanya lagi. Siapa kitab sucimu? Ya kami bilang Bible. Siapa utusanmu? Banyak kali Bu, harus disebutkan satu-satu. Apa utusan dari umat Kristen Pak? Itu aja. Utusan apa Bu? Kemana? Diutus kemana? Saya ini utusan Ya, umat Kristen. Utusan dari umat Kristen itu siapa Pak? Ya utusan kemana? Saya juga utusan umat Kristen Bu. Di dalam TikTok ini. Utusan dari umat Kristen itu adalah utusan dari umat Kristen itu penyembah dari Yesus Kristus itu sendiri. Oh, ya udahlah. Itu aja Bu yang mau ditanyakan karena tidak akan nyambung. Siapa Tuhanmu kan Yesus Kristus kalau di Kristen, kalau di Islam kan siapa Tuhanmu Allah dan siapa utusanmu Nabi Muhammad. Kalau di Kristen siapa Tuhanmu Yesus Kristus. Bu, kalau di Kristen, saya tanya, apa di Islam utusan Tuhan hanya satu? Mana satu? Utusan di Islam, Nabi di Islam banyak Bu, 124.000. Saya Bu, kalau itu satu-satu nggak lulus Ibu nanti pertanyaan di alam kubur. Siapa Tuhanmu? Ibu bisa menjawab Allah SWT, bisa menjawab zat pencipta langit dan bumi. Terus apa lagi Bu? Itu pertanyaannya bocor dari mana itu dulu Ibu cari tahu. Kok bisa Tuhan membocor pertanyaan dari Tuhan bocor? Kan lucu Bu, padahal dia Tuhan. Masa mau melindungi, katanya mau melindungi kitab suci. Mau melindungi kitab suci, melindungi pertanyaan aja nggak bisa. Kan jadi lawak nanti Bu. Oke Bu ya, gitu aja. Terima kasih. Karena sinyal Ibu pun kurang bagus kulihat.
Ya. Kawan-kawan tolonglah kalau masuk ke sini agak-agak berbobot gitu loh. Masa pertanyaan alam kubur bocor? Siapa yang bocorkan? Katanya Tuhan mampu menjaga kitab suci. Menjaga pertanyaan saja nggak bisa bocor. Sehingga orang tahu bocorannya. Negara ini kawan, di dunia kalau bocor ujian diganti soalnya. Jangan-jangan diganti nanti soalnya kalian nggak bisa menjawab. Saya nggak tahu masa sudah bocor soal masih dipertahankan. Aduh, udah banyak kali ini yang ngantri.